Halo penonton yang budiman. Kali ini Netron 45 akan mengulas alur sinetron Badai Pasti Berlalu episode 64. Langsung saja kita mulai. Scene diawali dari Siska yang masih terpuruk karena memikirkan hasil tes DNA-nya Bonnie. Kemudian datanglah Tiara yang berakting untuk menenangkan Siska. Namun Siska masih dalam keadaan emosi dan langsung mendorong Tiara. Siska menyuruh Tiara keluar dari kamarnya. Siska terlihat sangat terpukul dengan kejadian ini. Siska tidak menyangka Leo melakukan itu. Padahal dia sudah mulai merasakan benih-benih cinta yang mendalam pada Leo. Di ruang keluarga, mamahnya Leo mengobrol dengan Tiara. Mamahnya Leo ingin Tiara menjadi istri kedua Leo. Itu terdengar oleh Siska. Siska menolaknya dan berkata perempuan mana yang mau diduakan oleh suaminya. Pindah ke scene lain. Diceritakan Dr. Cory tidak mau keluar dari kamar. Helmi terus mengetuk pintu menyuruh Dr. Cory untuk keluar. Helmi bermaksud akan mengajak pulang Dr. Cory. Tanpa diketahui Pak Diki memasuki villa dan membius Helmi hingga terkapar. Pak Diki menyeretnya ke kursi dan mencari handphonenya Helmi. Pak Diki sengaja mengambil handphonenya Helmi untuk menjebak Dr. Cory. Pak Diki memakai handphonenya Helmi mengirim chat kepada Dr. Cory. Dr. Cory disuruh keluar kamar karena ada kejutan. Benar saja di meja makan terdapat makanan dan lilin-lilin yang romantis. Dr. Cory terlihat bahagia dan tak menyangka Helmi seromantis itu. Padahal sebenarnya itu adalah Pak Diki yang sengaja membuatnya. Pak Diki menyuruh Dr. Cory makan duluan dari chat handphonenya Helmi. Kemudian Dr. Cory makan duluan. Pak Diki senang karena minuman tersebut telah diberi obat tidur olehnya. Akhirnya Dr. Cory tertidur. Pak Diki langsung membawanya ke kamar. Kesempatan inilah yang ditunggu-tunggu oleh Pak Diki. Tanpa menunggu lama dia langsung menutup pintu kamar dan meniduri Dr. Cory. Setelah puas menikmati tubuh Dr. Cory, si bejat Diki ini menyeret Helmi ke kamar. Dan seolah-olah terlihat Helmi yang melakukan itu pada Dr. Cory. Tak lama berselang ayahnya Dr. Cory datang ke villa. Dia tahu informasinya dari mamahnya Helmi bahwa Dr. Cory berada di villa bersama Helmi. Alangkah kagetnya ketika dia melihat Helmi dan anaknya tidur sekamar. Ayahnya Dr. Cory tidak menyangka mereka bisa melakukan hal hina seperti itu. Kemudian dia langsung membangunkan mereka dan menyuruh Helmi memakai pakaian kemudian menemuinya di luar. Ayahnya Dr. Cory meminta penjelasan Helmi dan meminta pertanggungjawabannya. Tapi Helmi menolak, karena dia merasa tidak melakukan apa-apa pada Dr. Cory. Ayahnya Dr. Cory menelepon Siska untuk menjadi saksi atas kejadian ini. Dia menceritakan semua pada Siska. Siska pun merasa kaget dan tidak percaya Helmi bisa melakukan itu pada Dr. Cory. Mengetahui ayahnya Dr. Cory menelepon Siska, Helmi langsung mencegahnya dan berusaha merebut handphonenya. Tapi tidak sengaja terdorong oleh Helmi dan terbentur. Sehingga ayahnya Dr. Cory harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu Siska datang menemui mamahnya. Mamahnya Siska menanyakan ada apa Siska? Siska hanya menjawab dia hanya kangen saja pada ibunya. Ibunya merasa Siska ada masalah, dan menanyakan ada masalah apa. Siska menceritakan kejadian Helmi dan Dr. Cory. Siska meminta pendapat ibunya tentang kejadian itu. Karena dia akan dijadikan saksi oleh ayahnya Dr. Cory. Siska mengatakan pada ibunya bahwa Leo tidak mungkin melakukan itu. Mamahnya Siska bertanya, kok kamu seyakin itu pada Helmi? Apakah kamu belum bisa move on dari dia? Ujar mamah Siska. Siska mengatakan bahwa dia curiga ayahnya yang melakukan itu. Dia hanya tahu karakter Helmi yang sesungguhnya bagaimana. Di akhir cerita Tiara mencoba menjebak Siska. Tiara mendekati Siska dan menanyakan permasalahan Dr. Cory dengan Helmi. Kemudian Tiara menanyakan apakah Siska masih ada perasaan dengan Helmi. Tiara menaruh handphone di sampingnya dan sengaja merekamnya.
Siska mengatakan memang dulu dia menaruh perasaan pada Helmi. Tapi sekarang tidak ada lagi rasa pada Helmi. Yang ada hanya rasa cinta pada Leo dan ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya. Tiara merasa kecewa atas jawaban Siska dan dia gagal untuk menjebak Siska. Cerita berakhir sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan share channel Netron 45 para penonton.